Menjelang periode jadwal padat yang akan dihadapi oleh Chelsea, pasukan The Blues kini tengah dihadapi oleh berbagai persoalan cedera dan kebugaran pemain. International break kali ini telah memakan korban baik karena cedera maupun kondisi fisik dari beberapa punggawa The Blues yang telah mewakili negara mereka masing-masing. Siapa sajakah para pemain Chelsea yang sedang menderita cedera dan siapa saja pemain-pemain yang harus rutin dirotasi pada 6 laga ke depan yang akan mereka hadapi dalam kurun waktu 17 hari saja. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di posisi pertama, pemain Chelsea yang cedera adalah Liam Delap. Calon penerus striker timnas Inggris ini harus absen membela Chelsea setidaknya dalam 2 bulan ke depan karena cedera hamstring yang dideritanya saat The Blues berhasil mengalahkan Fulham 2 minggu yang lalu. Striker yang diharapkan oleh para fans akan menjadi tulang punggung Chelsea dalam membuka ruang dan mencetak gol, terpaksa harus menepi untuk sementara waktu dan tugas tersebut akan digantikan oleh Joao Pedro atau Mark Guiu ketika Chelsea menjalani laga-laga berat beberapa hari ke depan. Kita lanjut ke urutan kedua dari update pemain Chelsea yang cedera, yaitu Dario Esugo. Sang gelandang bertahan asal negara Portugal ini terpaksa harus menepi dalam kurun waktu yang belum ditentukan karena menderita cedera. Dario Esugo harus menjalani operasi karena cedera yang dideritanya di bagian paha. Gelandang yang baru berusia 20 tahun itu terkena cedera kala mewakili timnas Portugal U21. Dario Esugo nampaknya akan absen dalam kurun waktu yang sedikit agak lama karena ia harus recovery dari operasi yang dijalaninya dan harus melewati tahap untuk mengembalikan kondisi fisik sebelum akhirnya bergabung dengan skuad utama untuk mengikuti sesi latihan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di urutan ketiga ini, yaitu Reece James, ia memang tidak termasuk ke dalam pemain yang menderita cedera, namun termasuk ke dalam pemain yang patut diperhatikan kondisi fisiknya agar ia bersiap untuk melakoni laga-laga berat saat berjumpa Manchester United di Premier League dan Bayern Munich di Champions League. Di saat Enzo Maresca mengirit-irit dalam menggunakan Reece James, sebaliknya manajer timnas Inggris yaitu Thomas Tuchel justru terlampau sering menggunakan Reece James bahkan sejak menit awal pada 2 laga yang dilakoni oleh Three Lions, yaitu pada saat menghadapi Andorra dan Serbia. Reece James yang bermain selama 140 menit dari kedua laga tersebut, aspek ini wajib diperhatikan oleh Enzo Maresca agar mengistirahatkannya saat melawan Brentford pada akhir pekan nanti, karena Reece James terkenal akan cedera kambuhannya jika ia terlalu sering dimainkan. Kepemimpinan dari Reece James pasti sangat dibutuhkan Enzo Maresca pada saat menghadapi Bayern Munich di tengah pekan besok di ajang Liga Champions. Keterikatan Reece James dan Thomas Tuchel memang bukanlah suatu hal yang bisa ditutup-tutupi karena sejatinya sejak mereka bekerja sama di Chelsea beberapa tahun yang lalu, Reece James adalah pemain andalan Tuchel ketika ia sedang dalam kondisi yang fit. Berbeda dengan Enzo Maresca yang lebih memilih untuk memainkan Reece James di posisi gelandang, Thomas Tuchel justru sangat percaya diri untuk memainkan Reece James di posisi terbaiknya, yaitu sebagai wingback yang sering mengandalkan crossing-crossing yang dimilikinya. Reece James berhasil mencetak 1 assist yang indah yang berhasil diselesaikan oleh Declan Rice ketika menghadapi Andorra. Semoga Thomas Tuchel dan Enzo Maresca tidak berselisih paham mengenai aspek ini, karena terbukti Reece James sanggup menjalani tugas dan arahan pelatih, entah itu bermain sebagai gelandang maupun sebagai bek sayap. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Marc Cucurella. Sama halnya dengan Reece James, Marc Cucurella juga patut diperhatikan aspek kebugarannya.
Berbeda dengan Reece James yang hanya bermain selama 140 menit dari 2 laga bersama timnas Inggris di Jeddah Internasional kemarin, Marco Kurela justru bermain full selama 180 menit ketika menghadapi Bulgaria dan Turki pada ajang kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Spanyol. Marco Kurela yang berhasil mencetak 1 gol saat melawan Bulgaria memang selalu menjadi pilihan utama sang pelatih Luis de la Fuente, bahkan sejak dulu ketika mereka bekerja sama pada turnamen Olimpiade tahun 2020. Agresif saat menyerang dan solid ketika bertahan, Marco Kurela memang unggul jauh jika dibandingkan pesaingnya, yaitu Alex Grimaldo. Tak heran karena alasan itulah mengapa Luis de la Fuente lebih memilih untuk memainkan Cucurella selama 90 menit, dan untungnya bek kiri berambut kribo itu tak mendapat cedera ketika kembali ke Chelsea dari timnas Spanyol. Demi menjaga kebugaran dan ketersediaannya saat menghadapi Manchester United dan Bayern Munich, tak ada salahnya untuk Enzo Maresca mengistirahatkan dulu Marco Kurela ketika menghadapi Brentford, karena sang manajer asal Italia itu telah memiliki Jorel Hato yang gaya bermainnya tak jauh berbeda dengan Cucurella. Jorel Hato yang telah berlatih intens bersama rekan-rekannya di Cobham Training Ground selama beberapa hari ini, semoga melawan Brentford adalah kesempatan emas untuknya bermain sebagai starter untuk kali yang pertama. Tanpa bermaksud untuk meremehkan Brentford, namun untuk Enzo Maresca, ini adalah waktu yang tepat untuk bereksperimen dan mempercayai urusan bek kiri kepada bek muda asal negara Belanda itu. Pemain-pemain Chelsea lainnya seperti Malo Gusto, Pedro Neto, Joao Pedro, Andre Santos, Esteva Willian yang telah mewakili negaranya masing-masing pada ajang kualifikasi Piala Dunia, dalam waktu dekat ini mereka semua akan segera kembali ke London dan nampaknya tidak ada tanda-tanda cedera dari pemain-pemain tersebut. Kekuatan dan kedalaman skuad Chelsea juga akan semakin bertambah karena beberapa pemain yang dulu terkendala cedera seperti Romeo Lavia dan Benoit Badiashile perlahan sudah mulai membaik dan bahkan telah ikut berlatih dengan skuad utama. Teka-teki atau misteri tentang Cole Palmer, apakah cedera yang dideritanya masih akan membuatnya absen pada saat melawan Brentford, sepertinya mulai terjawab dari foto-foto yang dirilis oleh Chelsea. Meskipun Chelsea belum memberitakan secara resmi mengenai comeback-nya Cole Palmer, namun dari foto-foto yang beredar, foto tersebut mengindikasikan bahwa Cole Palmer telah kembali berlatih dengan skuad utama. Di foto ini misalnya, di belakang Facundo Buonanotte, nampak jelas bahwa pemain tersebut sekilas sangat mirip dengan Cole Palmer. Apakah Cole Palmer telah sepenuhnya fit dari cedera? Kita akan segera mengetahuinya dalam beberapa hari ke depan. Berikut adalah episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia tentang update terbaru seputar cedera dari punggawa The Blues. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah cedera atau masalah kebugaran pemain ini akan mengganggu tren positif yang sedang dijalani Chelsea? Bagaimana prediksi kalian ketika Chelsea menghadapi 6 laga dalam kurun waktu 17 hari saja? Apakah mereka bisa menyapu bersih semua 6 laga tersebut atau justru terjungkal? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.